Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Ayu Komang Sinta Permatasari, nomor absen 4. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 4. Materi pembahasannya, yang pertama, pengertian tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Yang kedua, tanggung jawab sosial dari organisasi. Yang ketiga, konsep dasar etika manajemen. Yang keempat, cara mengukur etika manajemen. Yang kelima, mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen. Yang keenam, mengelola etika dan tanggung jawab sosial. Nah, apa itu tanggung jawab sosial? Tanggung jawab sosial adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Contohnya, masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. Pendapat para ahli mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Definisi CSR menurut Howard R. Bowen. Definisi CSR menurut beliau adalah suatu kewajiban atau tanggung jawab sosial dari perusahaan berdasarkan kepada keselarasan dengan tujuan objektif dan nilai-nilai value dari suatu masyarakat. Definisi CSR menurut Frederick et al. CSR dapat diartikan sebagai prinsip yang menerangkan perusahaan harus dapat bertanggung jawab terhadap efek dari setiap tindakan di dalam masyarakat maupun lingkungan. Definisi CSR menurut Ismail Solohin. CSR adalah salah satu dari bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan stakeholder. Tanggung jawab sosial dari organisasi. Sebagai bagian dari lingkungan masyarakat, organisasi perlu memiliki tanggung jawab atas perbaikan lingkungan masyarakat pada umumnya. Sebagai contoh, perusahaan yang membuang limbah seenaknya pada dasarnya kurang bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat. Perusahaan harus sadar bahwa dirinya memiliki tanggung jawab sosial, corporate social responsibility. Tanggung jawab sosial ini berupa tanggung jawab terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan, keadaan ekonomi masyarakat, partisipasi dalam pembangunan lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya. Pandangan kelompok yang pro terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis. Yang pertama, kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah. Oleh karena itu, sudah semestinya perusahaan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Yang kedua, perusahaan adalah bagian dari sosial masyarakat. Oleh karena itu, sudah semestinya ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat. Yang keempat, perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan, sebagaimana halnya juga pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Pandangan kelompok yang kontra terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis. Yang pertama, perusahaan tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sulit bagi perusahaan bertanggung jawab. Yang kedua, perusahaan yang ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam lingkungan sosial masyarakat justru akan memiliki kekuatan untuk mengkontrol masyarakat itu. Yang ketiga, akan banyak terdapat konflik kepentingan di masyarakat jika perusahaan terlibat dalam aktivitas sosial. Yang keempat, tujuan perusahaan bukan untuk motif sosial, akan tetapi untuk memperoleh profit yang mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemilik perusahaan. Konsep dasar etika manajemen. Pengertian etika dalam buku Sonny Craft, Etika Bisnis, dijelaskan mengenai asal kata etika. Terdapat dua pengertian etika. Yang pertama, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan.
Yang kedua, etika adalah ilmu yang membahas nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas dan etika dalam pengertian pertama, di atas yang mengenai adat istiadat atau kebiasaan. Konsep dasar etika manajemen dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, dimensi etika dalam manajemen. Yang kedua, nilai personal sebagai standar etika. Dimensi etika dalam manajemen. Menurut Kreitner, etika pada dasarnya adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang berkaitan dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah, dan lebih jauh lagi berbicara mengenai nilai-nilai yang dianut oleh organisasi sehubungan dengan kegiatan bisnis yang dijalankannya. Sedangkan Griffin secara ringkas menyatakan bahwa etika adalah keyakinan akan sesuatu yang dianggap baik dan buruk. Nilai personal sebagai standar etika. Nilai personal atau personal values pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Nilai personal terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Yang pertama, nilai terminal. Pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perlakuannya yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Yang kedua, nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berperilaku untuk segala kegiatan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Kreitner mengemukakan beberapa uraian isu seputar etika di masa kini yang seringkali dihadapi oleh perusahaan. Antara lain, yang pertama adalah penggunaan obat-obatan terlarang. Yang kedua, pencurian oleh para pekerja atau korupsi. Yang ketiga, penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia. Yang keempat, penyalahgunaan aset perusahaan. Ada 4 kriteria etika untuk menilai suatu etika menurut Griffin, yaitu yang pertama, dari sisi manfaat. Semua pihak bisa merasakan manfaat dari prestasi yang dilakukan pegawai. Yang kedua, pemenuhan hak-hak. Memberikan insentif kepada pegawai yang berpartisipasi jika memang telah ditetapkan aturannya. Memenuhi kriteria pemenuhan hak-hak dari seluruh pihak. Yang ketiga, prinsip keadilan. Tindakan pemberian insentif bagi pegawai yang berpartisipasi memenuhi prinsip keadilan, yaitu dengan memberikan perlakuan yang seimbang dengan apa yang telah ditunjukkan pegawai dalam pekerjaannya. Yang keempat, pemeliharaan. Pemberian insentif akan mampu menjaga konsistensi produktivitas kegiatan organisasi. Dikarenakan jenis pemberian insentif dapat memacu pegawai untuk bekerja lebih baik bagi organisasinya. Ada beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan dorongan untuk melaksanakan etika dalam manajemen, yaitu yang pertama, pelatihan etika. Yang kedua, advokasi etika. Yang ketiga, standar aturan mengenai etika perusahaan. Yang keempat, keterlibatan masyarakat dalam mengkontrol etika bisnis. Mengelola etika dan tanggung jawab sosial. Yang pertama, kode etik. Kode etik adalah pernyataan resmi dari nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan yang berkaitan dengan persoalan etika dan sosial. Yang kedua, struktur etis. Struktur etis mewakili beragam sistem, posisi, dan program yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan untuk menerapkan perilaku beretika. Yang ketiga, pelatihan etika. Pelatihan etika adalah program pelatihan untuk membantu para pegawai dalam menghadapi persoalan etika dan nilai-nilai. Yang keempat, whistleblowing. Whistleblowing adalah penyikapan yang dilakukan seorang pegawai atas praktek-praktek ilegal, moral, atau tidak sah yang dilakukan organisasi. Kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, tanggung jawab sosial dan etika manajemen sangat penting, karena merupakan salah satu penunjang kesuksesan suatu perusahaan.
Etika yang diterapkan di dalam suatu perusahaan akan membantu membentuk nilai, norma, serta perilaku karyawan dan pemimpinnya. Dan perusahaan memang sudah terikat dengan tanggung jawab terhadap semua elemen perusahaan serta lingkungan sekitar. Apalagi karena seyogyanya, perusahaan memang harus bisa memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan, bukan hanya sekedar mencari keuntungan. Sekian presentasi yang saya bawakan untuk mewakili kelompok 4. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan ucapan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.